Siang ini insya Allah bunda nggak makan nasi ya, tapi hanya makan buah saja. Itu pepaya California, terus yang sebelahnya itu pisangnya masih agak mentah ya. Jadi untuk siang ini nggak makan nasi, hanya makan pepaya. Mari makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang lahir sampai belum balik belum ada catatan dosa. Jadi jangan mengatakan kalau ada bayi atau balita atau anak yang belum balik itu sakit terus mengatakan oh ini akibat dari dosanya. Enggak. Kalau bayi, balita atau anak yang belum balik itu sakit ya akibat dari dosa orang tuanya. Ini sebagai pengingat dari Allah Ta'ala agar orang tuanya itu ingat kalau di situ ada dosa yang belum dimohonkan ampun yang terus-menerus dilakukan. Misalnya ada bayi panas ya, karena orang tuanya ya emosional, marah, berantem, omel-omelan ya. Misalnya si ibu ini menyuruh suami untuk gendong bayi, terus suaminya nggak mau, terus ibunya jengkel. Nah itu pagi disuruh nggak mau, suami nggak mau gendong, terus ibunya jengkel, pagi hari jengkel, bisa aja nanti malamnya bayinya tuh panas. Jadi kalau panasnya itu di jidatnya, ini berarti entah ibunya entah ayahnya mikirin sesuatu tapi ada emosional ya, bisa ibu bisa ayah ya. Kalau ayah misalnya mikirin kerjaan ya, kerjaan nggak selesai akhirnya waktunya pulang nggak pulang ya, suami ini di kantor mikirin kerjaan terus ya, sudah waktunya pulang nggak pulang kan akhirnya jengkelnya itu nanti sorenya atau malamnya jidatnya panas si bayi atau balitanya. Jadi semakin baik iman ibu dan ayahnya itu ya semakin cepat kena sakit anaknya. Tiap hari berantem. Kalau imannya bagus ya tiap hari memang sakit. Entah itu panas di jidat atau mencret. Kalau di leher ya, di leher yang panas. Jadi sekujur tubuh ini nggak panas tapi bagian leher saja yang sangat panas, ini berarti marahnya tuh keluar ngomel-ngomel wah 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 wah. Nah itu nanti di daerah leher, di daerah tengkuk ada, terus di daerah ulu hati. Misalnya kalau di ulu hati panas berarti punya keinginan, punya keyakinan ya, punya keyakinan yang kuat yang menjadikan amarah ya, punya keyakinan misalnya yang nggak cocok dengan istri atau orang tua. Kalau di perut ya hanya perutnya saja dipegang kok panas ya, ini berarti di keluarga biasanya urusannya ya rumah tangga ya, persoalan di rumah tangga. Misalnya ya cuci baju sudah waktunya dijemur nggak dijemur, terus si istri atau si suami marah-marah, itu nanti anaknya panas di bagian perut itu dipegang tuh panas biasanya. Pokoknya urusan rumah tangga, entah itu pekerjaan di nyapu ngepel ya, pokoknya seputar di rumah tangga lah. Tapi kalau di daerah jidat itu tadi di pekerjaan ya, di pekerjaan. Kalau di leher ngomel-ngomel nanti leher. Kalau di daerah perut itu berhubungan seputar pekerjaan di rumah tangga. Jadi kalau di perut ini kan hubungannya dengan usus ya. Usus itu alat untuk menyaring sari-sari makanan. Jadi untuk menyaring sari-sari makanan itu sehingga di situ kalau persoalan keluarga itu bisa diatasi, itu akan menjadikan amal soleh ya, bisa menjadi amal soleh memang. Kalau si suami itu tahu ya, kalau si istri itu juga tahu. Jadi jangan bertengkar ya, akhirnya tidak bertengkar. Harus tolong menolong ya, akhirnya kan nggak marah-marahan ya, nggak bertengkar. Kalau memang kelihatannya istri sibuk ya nggak usah disuruh, langsung aja ikutan cuci piring, cuci baju kan gitu. Itu nanti menjadi amal soleh. Tapi kalau nggak tahu walaupun muslim ya dosa terus, karena tiap hari berantem ya tiap hari dosa ya, tiap hari anaknya sakit. Jadi harus sangat hati-hati, kasihan kalau punya bayi balita, orang tua sering melakukan kesalahan, anaknya sering sakit.
Jadi semakin bagus iman ayah ibunya, semakin cepat kena sakit. Misalnya ayahnya itu emosional di pekerjaan waktu siang hari ya, di kantor, nah kerjaan gak selesai-selesai, waktunya pulang gak pulang, kan jengkel. Nah jengkelnya itu kan di siang hari, itu nanti bisa sorenya atau malamnya itu anaknya kena panas. Kalau orang tuanya baik imannya, baik itu maksudnya ya tertib sholatnya, rutin baca Qur'annya, sodakohnya sering, ya itu seperti itu. Itu biasanya semakin sering berantem semakin sakit, cepat sakit. Jadi beda dengan orang tua yang imannya nggak bagus ya. Imannya yang kurang bagus biasanya masih menunggu, entah itu beberapa hari atau beberapa minggu, ya bisa diulur-ulur ya, nggak jadi sekarang, mungkin 1 minggu lagi, 1 bulan lagi. Pokoknya semakin baik imannya ya semakin cepat kena sakit. Jadi kalau ada orang mengatakan anak sakit itu orang tuanya itu gugur dosanya, ya dosa yang mana? Ayatnya kan sudah jelas, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima yang berupa anakmu sakit, itu akibat dari perbuatan tanganmu sendiri. Perbuatan yang mana? Oh, kalau jidatnya sakit berarti kamu mikirin sesuatu, pekerjaan itu dengan emosional, atau ibunya juga begitu. Kalau sakit panas di daerah perut berarti sering omel-omelan, sering uring-uringan, sering bertengkar, masalah pekerjaan di rumah tangga, kan gitu. Jadi semakin baik imannya orang tuanya semakin cepat. Ya bisa aja misalnya ayahnya siang berantem dengan istri, nanti sore atau malamnya kena. Tapi kalau imannya kurang bagus ya biasanya sampai beberapa hari, beberapa minggu, bahkan sampai beberapa bulan. Ya bisa saja seperti itu. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.